Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita belajar lagi hari ini, alhamdulillah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan ya. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Oke, kita lanjut. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Energi angin, energi air, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan menggabungkan 2 pembelajaran dengan 3 materi. Langsung saja. Energi angin. Energi angin adalah salah satu energi terbarukan. Energi terbarukan artinya energi itu tidak akan pernah habis, bisa ada lagi di alam ini tersedia seperti itu. Sumber energi tenaga angin sudah sering digunakan oleh manusia. Untuk mengumpulkan energi angin ini diperlukan yang namanya kincir angin. Pemanfaatan energi angin dimanfaatkan untuk apa aja? Yang pertama, biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik. 2, penggerak kapal layar pada perahu layar. Kalau zaman dahulu kan nggak ada mesin, jadi menggerakkan kapalnya menggunakan menggunakan layar. Kemudian yang ketiga itu untuk olahraga, cabang olahraga yang memerlukan energi angin. Contohnya kayak terjun payung, para layang, para gliding, gantole, itu semuanya ya. Yang digambar ini udah dikasih contoh yang terjun payung ya. Yang keempat, dimanfaatkan untuk irigasi pengairan. Yang kelima, untuk menentukan arah. Yang keenam, penggunaan dalam prinsip aerodinamika seperti di mobil balap, kendaraan bermotor, pesawat terbang, rudal, dan peralatan lainnya ya. Yang ketujuh, perkembangbiakan tumbuhan, membantu perkembangbiakan tumbuhan, penyerbukan ya maksudnya. Kita lanjutkan. Ini namanya kincir angin ya. Jadi wilayah untuk kincir angin itu adalah wilayah yang memiliki anginnya yang kencang itu loh, yang kuat ya. Kincir angin di Belanda, nih gambar ini contoh gambar yang ada di Belanda ya. Di Belanda memanfaatkan kincir angin untuk memompa air tanah, mengurangi terjadinya banjir. Jadi air tanahnya itu dipompa menggunakan kincir angin ini supaya tidak terjadi banjir seperti itu. Biasanya sih sebelum masuk ke sini ya, sini dulu. Biasanya para penduduk yang ada di Belanda itu memompa air tanahnya tadi untuk irigasi sawahnya ya, untuk irigasi pokoknya ya. Kemudian yang ini saya bacakan, kincir angin juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, namanya PLTB. Saya ulangi, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang artinya angin. Wah, ini Pak Presiden sedang meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Kabupaten Senegreng, Rantang atau Sidrap ya, di Sulawesi Selatan sana. Kincir air. Nah, air menggerakkan kincir air sehingga generator itu berputar dan menghasilkan listrik sehingga lampu bisa nyala. Oke, kita lihat gambar berikut. Saya jelaskan. Di sini ada air. Air ini mendorong kincir anginnya bergerak. Nah, seperti ini. Bergerak. Ketika kincir air ini bergerak, maka generator yang di sini juga ikut bergerak. Ketika generator ini bergerak, menghasilkan energi dan bisa menyalakan lampu. Seperti itu ya, kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Kalau ini menggunakan aliran airnya secara langsung ya, nih aliran sungainya. Jadi bisa diarahkan sehingga menggerakkan kincir air seperti ini tadi
ilmunya, energinya, kemudian dialirkan ke rumah-rumah untuk menyalakan lampu. Amati gambar berikut. Di gambar A, ini masih nyala, laptopnya juga masih nyala, tapi orangnya tidur. Apakah kamu sering menggunakan listrik? Tentunya dong. Menggunakan listriknya seperti gambar A atau gambar B ya kira-kira? Kita berhak menggunakan listrik, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat listrik. Jadi kamu tuh boleh menggunakan listrik untuk apa saja, untuk ngecas HP, ngintipin radio, nonton TV, atau apapun itu boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kamu berhak untuk menggunakan listrik tersebut, tapi kamu punya kewajiban untuk menghemat listrik. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kalau kamu berhak menggunakan listrik, kamu punya kewajiban untuk menghemat listrik. Bagaimana agar hak dan kewajiban ini seimbang? Dengarkan nih. Mematikan lampu saat tidur. Ketika kamu tidur, kamu nggak perlu lampu. Menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan. Kalau perlu aja yang menyalakan. Oh, ketika kita kepanasan, hidupin kipas. Oke, nggak apa-apa. Kemudian menggunakan listrik dengan bijak. Nah, itu semua ada yang dikatakan dengan menghemat listrik. Ini kan hal yang gampang ya. Hal yang gampang, tapi itu dampaknya sangat bermanfaat sekali. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hemat itu, kalau kita hemat itu berarti kita sudah otomatis melaksanakan hak dan kewajiban kita itu secara seimbang, itu sudah langsung otomatis. Caranya gimana? Hal yang mudah saja. Matikan lampu ketika kamu tidur, pakai lampu yang lebih wattnya lebih kecil mungkin ya, seperti itu kalau kamu takut gelap. Nah, perhatikan nih gambar yang atas ini penerangannya masih menggunakan tradisional ya, pakai lampu, pakai apa ini ya namanya lampu template ya, seperti itu. Apakah kalian pernah belajar menggunakan penerangan seperti ini? Mungkin ketika mati lampu ya, tapi kalau zaman dulu itu karena nggak ada lampu ya yang digunakan ya ini. Nah, kalau sekarang wah praktis, tinggal klik hidup deh lampunya. Bagaimana ya rasanya kalau kita seharian mulai dari pagi kamu bangun sampai besoknya lagi pagi lagi mati lampu seharian, gimana rasanya? Pasti uring-uringan ya kan? HP baterainya habis, mau mandi nggak bisa karena air di jerigennya habis, sanginya nggak bisa menyala, pompa airnya nggak bisa menyala, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita perlu nggak ya pada listrik ini, pada lampu ini? Masih banyak daerah yang belum bisa menikmati manfaat listrik. Energi listrik memiliki manfaat satu, untuk menyalakan alat elektronik. Alat elektronik ini yang membantu dan mempermudah ketika kita bekerja ya. Yang kedua, menerangi ruangan. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat pekerjaan ya. Kemudian terlalu sering menggunakan listrik juga bisa mengakibatkan tagihan listriknya membesar. Kalau tagihannya membesar, nanti uang jajanmu kepotong loh. Makanya ayo kita hemat listrik, oke? Ayo amati video berikut cara membuat parasut.
Kira-kira kalian bisa nggak bikin kayak tadi tuh yang diperagakan terjun payung tadi itu ya? Coba ya. Tapi ingat, dengan pengawasan orang tua, hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Dicoba dulu. Ini tugas mandirinya ya. Tuliskan pendapatmu tentang gambar A dan gambar B. Manakah kegiatan yang menghemat energi, mana yang tidak? Bukan energi, menghemat listrik, mana yang tidak ya? Apa saja manfaat energi angin? Apa yang terjadi jika para penerjun payung tidak ada angin? Apa yang akan terjadi pada mereka? Kemudian, apa hubungannya energi angin dengan energi listrik? Oke, jangan lupa cuci tangannya ya untuk menghindari virus corona. Assalamualaikum, selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan.